Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silvi Aprilia dengan NIM PO713902000069. Saya dari program D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Hisran MEAPT, tugas tentang biostatistik mengenai SPSS, di mana dalam bahasan kali ini yaitu adalah uji T dan one way ANOVA. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari uji T, yaitu one sample t-test dan one way ANOVA. Baiklah, yang pertama kita akan lakukan yaitu kita akan menggunakan uji one sample t-test. Sebelumnya kita sudah mempunyai data. Data ini kita beri judul penentuan kadar amoksisilin yang ada di apotik di Kota Jambi pada tahun 2022. Nah, dari data ini sudah ada tertera yaitu kadar amoksisilinnya. Nah, dari kadar di data ini kita copy semua pada bagian kadar. Kemudian setelah di copy, kita masuk ke sistem SPSS-nya. Setelah kita masuk ke sistem SPSS, maka data kita masukkan. Kita masuk ke data view. Pada bagian data view, kita paste data yang telah kita copy tadi. Akan muncul seperti ini. Lalu kemudian setelah muncul, kita masuk ke variable view. Pada variable view, pada bagian name atau nama, ini kita ganti menjadi menjadi kadar. Kemudian pada bagian desimal, di sini 2, maka kita ganti menjadi 0. Nah, langkah awal sebelum kita uji one sample t-test adalah uji normalitas. Setelah kita ganti ini, kita akan menguji normalitasnya. Kita klik analyze. Itu uji normalitas, kita klik analyze, lalu kita pilih non parametric test. Kemudian pada non parametric test kita pilih legacy dialog. Kemudian pada legacy dialog kita pilih, pada bagian legacy dialog ini kita akan pilih yang 1 sampel KS. Nah, lalu dari 1 sampel KS ini kita akan okekan, lalu akan keluar output dari SPSS-nya. Dari output ini kita akan salin atau akan kita copy ke Word supaya kita melihatnya lebih mudah dan kita bisa tarik kesimpulannya. Oke, setelah kita copy, lalu kita pastekan di Word, ini akan terlihat yaitu kita akan melihat signifikansinya. Di sini ada signifikansi to tailored-nya yaitu 0,715. Nah, pada uji normalitas ini hasil yang kita dapatkan signifikansinya yang 0,715 tadi, berarti kesimpulannya adalah data berdistribusi normal karena data yang kita dapatkan nilainya lebih besar dari 0,05. Nah, berarti data kita normal, baru kita bisa lanjut untuk uji selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu uji one sample t-test-nya. Kita kembali lagi pada sistem SPSS-nya. Untuk masuk ke one sample t-test, maka kita klik analyze. Kemudian kita compare means. Pada compare means ini ada beberapa pilihan. Kita pilih one sample t-test. Kita pilih one sample t-test. Setelah kita klik one sample t-test tadi, akan muncul output seperti ini. Nah, pada bagian kadar ini kita klik, lalu kita pindahkan atau kita masukkan ke test variable. Kita masukkan ke test variable, kemudian kita lihat option. Oke, kita lewatkan saja, continue pada bagian option. Terus test value-nya kita buat di sini 500. Karena kita akan menganggap bahwa kadar paling baik itu adalah 500 mg pada berat amoksilin 500 mg. Jadi kita buat test value-nya yaitu kita anggap 500.
Lalu kita oke-kan, kita klik OK. Lalu setelah kita klik OK akan muncul lagi output seperti ini. Lalu output ini kita copy juga, kita pindahkan ke Word. Setelah di copy, kita dapat melihat pada yang one sample t-testnya, signifikansi yang kita dapat adalah 0,00. Nah, kita akan buat hipotesa terlebih dahulu. Kita anggap hipotesa H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata hasil dengan nilai preferensinya. Kemudian pada bagian HA, kita buat ada perbedaan rata-rata hasil dengan nilai preferensi. Nah, pada data ini yaitu kita mendapatkan nilai signifikansinya yaitu 0,00. Maka itu adalah kecil dari 0,05. Maka pada kasus ini HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan rata-rata hasil dengan nilai preferensi. Maka pada kesimpulannya sebenarnya kadar ini tidak memenuhi syarat. Baiklah, untuk yang kedua yaitu adalah one way ANOVA. Pada one way ANOVA ini kita juga sudah memiliki data di Excel seperti ini. Data ini didapat dari eksperimen yang kita lakukan atau percobaan yang kita lakukan. Dalam percobaan ini kita menggunakan hewan coba yaitu mencit. Nah, pada data ini dalam tabelnya sudah ada beberapa kontrol, yaitu ada kontrol negatif, kontrol positif, kemudian ada E1 dan ada E2. Nah, untuk langkah ke SPSS-nya sama seperti tadi. Kita copy terlebih dahulu bagian data pada Excel ini. Lalu setelah itu kita masuk ke sistem SPSS. Lalu pada bagian data view, kita paste seperti tadi. Kemudian setelah dipaste, pada kolom kedua atau pada variabel 002 ini kita copy semua. Lalu kita paste, yaitu kita pindahkan ke bawahnya, ke bawah yang variabel 1 atau ke kolom yang 1. Kita paste. Lalu setelah kita paste, pada bagian tabel kedua ini atau variabel 002 ini kita delete. Oke, lalu yang selanjutnya ini juga kita lakukan hal yang sama, yaitu kita copy juga. Lalu kita pindahkan lagi ke bawah, kita paste. Lalu setelah dipaste kita hapus lagi. Yang selanjutnya juga sama, untuk yang keempat kita copy juga, lalu kita pindahkan juga pada bagian bawahnya, kita paste. Lalu pada variabelnya tabelnya ini kita hapus juga. Kemudian kita akan beri kode, yaitu tadi 1 sampai 6 itu adalah kodenya 1. Berarti 1 sampai 6 kita beri kode 1. Kita beri kode 1. Kemudian untuk yang kedua atau kontrol negatifnya kita beri kode 2. Berarti ini sampai 12, kita copy. Lalu kita paste sampai ke 12, kita paste. Lalu untuk yang E1-nya, itu kita beri kode 3. Berarti sampai ke 18 kita copy. Biar cepat kita copy sampai ke 18, itu adalah 3. Lalu yang sisanya untuk E2-nya yaitu kita beri kode 4. Kita beri kode 4, berarti sampai ke bawah 4, sampai ke nomor 24. Nah, setelah itu kita masuk ke variabel view. Pada variabel view, yang variabel pertama itu kita beri nama geliat. Yang pertama name-nya kita ganti menjadi geliat. Lalu untuk yang tabel keduanya kita ganti dengan perlakuan. Nah, pada desimalnya kita ubah menjadi 0 semua, baik yang geliat maupun yang perlakuan.
Pada value pada geliat itu kita biarkan saja atau tidak kita ubah. Terus pada bagian yang perlakuan kita ubah, yaitu yang pertama tadi 1 KN atau kontrol negatif, lalu kita add lagi, kita tambahkan lagi. Yang kedua adalah KP atau kontrol positif, kita tambah lagi. Yang ketiga adalah tadi ada S1, kemudian kita tambahkan lagi. Untuk yang keempat yaitu atau yang terakhir adalah E2. Yang keempat ini adalah E2. Lalu kita oke. Untuk yang pertama yang kita lakukan uji adalah kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu, sama seperti one sample t-test tadi. Kita masukkan non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian one sample KS. Lalu di sini akan muncul output seperti ini, ada geliat dan perlakuan. Maka untuk yang geliat kita pindahkan ke sebelah kanan, yaitu kita masukkan ke test variable list. Oke. Kemudian kita oke. Lalu dia akan muncul output seperti ini. Setelah output ini muncul, kita pindahkan atau kita salin ke Word seperti tadi, kita pindahkan ke Word. Lalu setelah dipindahkan seperti ini, dapat kita simpulkan yaitu bahwa kita akan lihat dulu signifikansinya yang kita dapat pada bagian ini. Pada tes uji normalitas ini didapatkan hasil signifikansinya yaitu 0,305. Nah, dapat kita simpulkan dari data yang kita dapatkan 0,305 ini berarti lebih besar dari 0,05. Berarti data kita berdistribusi normal atau datanya valid pada uji normalitas ini. Kemudian langkah yang selanjutnya kita akan melakukan uji one way ANOVA-nya. Kita masuk lagi ke sistem SPSS tadi. Kemudian kita klik analyze. Lalu yang geliat ini kita masukkan ke dependent list. Kemudian yang perlakuan kita masukkan ke dalam faktor. Kemudian kita buka pada bagian post hoc-nya. Kita klik to key. Kita klik to key pada bagian post hoc, lalu continue. Lalu lanjut ke bagian option. Pada option ini kita pilih descriptive dan homogeneity of variance test. Nah, dua ini kita checklist, baru kemudian continue. Setelah itu baru kita klik OK. Nah, akan muncul lagi seperti tadi outputnya. Lalu kita pindahkan pada Word. Kita pindahkan ke Word, kita copy seperti ini. Yang pertama kita lihat yaitu bagian deskriptifnya. Bagian deskriptifnya ini, jika standar deviasinya tinggi dan nilainya minimum, maka dia memiliki perbedaan jaraknya itu sangat jauh. Lalu kita akan lihat lagi pada tes homogenitasnya. Kita lihat pada bagian signifikansinya. Di sini kita dapat lihat bahwa signifikansi yang kita dapat yaitu 0,07. Yaitu nilainya lebih kecil dari 0,05. Berarti data kita ini tidak homogen. Berarti data ini ada perbedaan. Seharusnya walaupun ada perbedaan yang kita dapat itu harus sekecil mungkin. Oke, kita lihat lagi yang selanjutnya pada ANOVA-nya. Kita lihat lagi signifikansi pada ANOVA-nya, yaitu kita mendapatkan nilainya 0,00.
yaitu dapat disimpulkan bahwa nilai 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga kalau lebih kecil itu kan berarti dia ada perbedaan. Berarti dia ini tempatnya pada bagian daerah penolakan H0 karena adanya perbedaan. Kemudian kita lihat lagi yang pada bagian dependent variabelnya atau multiple comparisonnya. Kita dapat melihat data-data pada bagian dependent variable ini atau di multiple comparison ini kita akan melihat perbedaan KP-nya. KP itu akan berkhasiat jika nilai E2 itu memiliki selisih yang kecil. Oke, mari kita lihat. Pada KP, pada E1 itu adalah didapatkan nilainya itu minus 2,295. Kemudian pada E2 adalah minus 1,337. Nah, seperti yang dikatakan tadi, KP ini akan berkhasiat jika nilai E2 itu memiliki selisih yang kecil. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa selisih yang paling kecil itu KP pada E2. Berarti dapat disimpulkan bahwa KP pada E2 ini memiliki khasiat atau lebih berkhasiat dibandingkan dengan E1. Berarti yang lebih berkhasiat itu adalah pada bagian E2. Nah, kemudian kita akan lihat lagi signifikansinya. Di sini kita dapatkan signifikansinya itu yaitu 0,00 semua. Yang berarti ada perbedaan, berarti dia masuk ke daerah H0, penolakan H0 karena ada perbedaan. Pada kesimpulannya, seharusnya jika kita ingin ini berkhasiat, maka seharusnya supaya ini berkhasiat semua, maka tidak ada perbedaan. Tetapi di sini adanya perbedaan. Baiklah, yang terakhir pada uji ANOVA ini adalah kita menceklis 2K. Di 2K ini kita tujuannya itu untuk melihat perbandingan rata-rata secara signifikan. Nah, dapat kita lihat dari data ini kita lihat pada N atau nilainya itu rata-ratanya itu adalah 6 semua, berarti rata-rata yang didapat itu adalah signifikan. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu video tentang uji T pada SPSS dan uji one way ANOVA. Tadi yang pertama kita sudah menjelaskan salah satu dari uji T, yaitu adalah uji pada one sample t-test, mulai dari uji normalitasnya, kemudian baru kita masuk ke uji one sample t-testnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang saya lakukan di sini adalah one way ANOVA. Uji one way ANOVA juga sama seperti one sample t-test tadi pada awalnya, yaitu kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu, kemudian baru kita masuk ke sistem one way ANOVA-nya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.